Assalamualaikum, saya hari ini akan menjelaskan mengenai absorption costing. Oke, langsung saja ke pembahasan. Apa itu absorption costing? Absorption costing dikenal sebagai full costing, adalah metode penentuan harga pokok produksi di mana semua biaya produksi, baik biaya tetap maupun biaya variabel, dibebankan ke unit produk. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai komponen biaya dalam absorption costing. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi di awal mengenai apa itu absorption costing. Nah, ini adalah 4 komponennya. Yang pertama, yaitu bahan baku langsung. Bahan baku yang secara langsung digunakan dalam proses produksi barang. Contohnya seperti kayu sebagai bahan bangunan. Lalu selanjutnya yang kedua, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses barang atau jasa. Contohnya seperti karyawan. Lalu yang ketiga, ada overhead pabrik variabel, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Ya, contohnya seperti biaya listrik dan biaya air. Lalu selanjutnya yang keempat, overhead pabrik tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksi meningkat ataupun menurun. Contohnya seperti sewa pabrik dan gaji manajer pabrik. Saya akan menjelaskan mengenai contoh perhitungan sederhana absorption costing. Sebuah perusahaan memproduksi 1000 unit produk. Tiap unit memerlukan biaya bahan baku sebesar Rp5.000. Lalu tenaga kerjanya sebesar Rp3.000 dan overhead variabelnya Rp2.000. Jadi biaya variabelnya per unit sebesar Rp10.000. Ini dari mana? Ini dari biaya bahan baku ditambah tenaga kerja ditambah overhead variabel. Lalu selain itu, perusahaan juga memiliki biaya overhead tetap sebesar Rp1.000.000 karena perusahaan memproduksi 1000 unit. Biaya overhead tetap dibagi ke masing-masing unit sehingga menjadi Rp1.000. Dengan cara ini, total biaya per unit dengan metode absorption costing adalah 11.000, yaitu 10.000 biaya variabel ditambah 1.000 biaya overhead tetap. Metode ini menunjukkan bahwa semua biaya produksi, baik variabel maupun tetap, dihitung dan diserap ke dalam harga setiap produk. Selanjutnya akan membahas mengenai kelebihan absorption costing. Nah, tentu absorption costing menyajikan total biaya yang lengkap tentang seluruh biaya produksi. Ini sangat berguna dalam pelaporan karena sesuai standar akuntansi yang ada, lalu digunakan untuk laporan keuangan resmi. Selain itu juga metode ini berguna saat perusahaan menyimpan persediaan barang jadi dan juga cocok untuk industri dengan persediaan yang besar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan absorption costing. Yang pertama, laba bisa tampak lebih tinggi jika persediaan naik. Kenapa? Karena barang yang lebih mahal tetap tercatat sebagai persediaan, sementara barang yang lebih murah dianggap sudah terjual. Ini mengurangi biaya barang yang terjual dan meningkatkan laba. Lalu kedua, tidak ideal untuk pengambilan keputusan manajerial. Ini maksudnya kenapa? Bisa memberikan gambaran yang tidak akurat tentang kinerja keuangan sebenarnya. Keputusan yang diambil berdasarkan laba yang terbantu oleh persediaan yang tinggi,
bisa menyesatkan, terutama dalam perencanaan arus kas dan pengolahan biaya. Lalu yang ketiga, mencampur biaya tetap dan variabel dalam unit produk. Mencampur biaya tetap dan variabel dalam perhitungan penelitian produk bisa menyesatkan karena biaya tetap tidak berubah, sementara biaya variabel tergantung jumlah produksi. Ini membuat keputusan lebih sulit dan kurang akurat. Oke, yang terakhir, kesimpulan dari semua penjelasan tadi, absorption costing adalah metode yang penting dalam akuntansi biaya karena memasukkan semua komponen biaya produksi ke dalam harga pokok produk. Nah, metode ini memang cocok untuk laporan keuangan, tapi penggunaannya dalam pengambilan keputusan internal tetap perlu disesuaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai absorption costing. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyaknya salah dalam menjelaskan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.